Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 pada hari Rabu 13 Januari lalu. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang diberi suntikan vaksin Sinovac buatan perusahaan bioteknologi asal Cina ini. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit. Presiden berharap masyarakat bersedia untuk divaksin karena vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyudahi pandemi. Ya, tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Selain Jokowi, sejumlah tokoh, pejabat, hingga selebriti menjadi yang awal menerima vaksin ini. Selebritis Raffi Ahmad menjadi salah satu perwakilan dari masyarakat yang mendapat suntikan vaksin di Istana Negara. Sementara di lokasi berbeda, musisi Ariel Noah juga mendapat vaksin sebagai bentuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan halal. Meski begitu, ada pula golongan masyarakat yang masih mencurigai keefektifan vaksin tersebut karena efikasi vaksin Sinovac hanya sebesar 65,3%. Bahkan anggota DPR Ripka Ciptaning menyatakan menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengatakan lebih memilih membayar denda bagi seluruh keluarganya ketimbang dipaksa menerima disuntik vaksin. Satu, safety-nya gimana? Dan itu diuji clinical trial 1 dan 2 udah kelihatan. Nomor 2, BPOM menyetujui apa enggak? Ya saya bisa bilang ini bagus, ini enggak. Tapi kan kita bukan ahlinya. Ada orang ahli sains yang ada di BPOM yang bisa ngomong ahlinya. Yang ketiga, apa yang ada dapat cepat sekarang dipakai. Karena kita yang mati itu 150 sampai 200 per hari. 1 bulan itu 6.000 orang. Kita mau tunggu 1 bulan 6.000 orang mati. Atau 1 tahun, 72.000 orang mati untuk dapatkan vaksin yang baik. Sangat nggak manusiawi. Meski begitu, pendapat anggota DPR tersebut mendapat bantahan dari Menteri Kesehatan. Perkara vaksin COVID-19 ini memang tidak lepas dari polemik. Meski banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang pesimis, bahkan menolak. Lalu, bagaimana syariat agama menjelaskan hal ini? Islam menganjurkan kita untuk mencegah datangnya penyakit atau menghindari penyakit, terutama bila sudah terlanjur mewabah di suatu tempat. Ulama menjelaskan pemberian vaksin boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat. Artinya, bila ada keadaan yang memaksa seseorang untuk mengkonsumsi vaksin demi untuk mempertahankan nyawa, maka boleh dilakukan. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 sudah menginfeksi lebih dari 850.000 orang. Dengan kematian mencapai lebih dari 24.000 jiwa. Sehingga sudah bisa disebut dalam keadaan darurat. Tuntunan untuk berobat jika seseorang sakit pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Maka masyarakat boleh berobat dengan obat yang ada, asalkan bukan dengan yang haram. Dalam sebuah hadis lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, sekelompok orang Uqal atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya, sehingga mereka jatuh sakit. Maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan agar mereka meminum air kencing dan susu unta tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini juga menjadi dasar dibolehkannya seseorang berobat dengan sesuatu yang mungkin kurang disukai, namun ternyata bisa menyembuhkannya. Jika masyarakat mempermasalahkan vaksin COVID-19 di Indonesia yang dibuat oleh Sinovac,
Karena kehalalannya tentu kurang tepat. Karena Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin COVID-19 buatan Sinovac untuk digunakan di Indonesia. Lalu, bagaimana jika yang dipermasalahkan efektivitas obat atau vaksin yang belum maksimal? Apakah boleh digunakan di masyarakat? Dalam kaidah fikih dijelaskan, apabila ada suatu keadaan yang bertentangan, maka diambil resiko bahaya yang lebih ringan. Bahaya yang lebih besar harus dihilangkan, sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan. Ulama kontemporer ketika ditanya tentang pengobatan sebelum terjadinya penyakit, seperti dengan vaksinasi dan imunisasi, menjelaskan tidak mengapa berobat bila dikhawatirkan terjadinya penyakit karena adanya wabah, atau untuk mengantisipasi penyakit yang dikhawatirkan. Hal ini didasarkan sabda Nabi SAW. Orang yang di waktu pagi memakan 7 butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia sihir ataupun racun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul menjelaskan tentang bolehnya mengantisipasi suatu keadaan sehingga bisa terhindar dari bahayanya. Maka apabila dikhawatirkan adanya pandemi penyakit seperti COVID-19, kita boleh berusaha membentengi diri dengan vaksinasi sebelum penyakit tersebut menyerang kita. Apalagi vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah bisa mengurangi bahaya kematian dibandingkan bila tidak divaksin.